berdasarkan seluruh BAP, seluruh surat dakwaan, tidak ada yang bernama pengacara nama Paul Betan. Oleh karena itu kami minta ke majelis hakim tadi, dia harus hadir, jelaskan apa yang terjadi. Ampol sendiri siap? Siap, sangat siap. Dari jauh hari sebelum diminta pun saya siap. Hanya kan saya tidak bisa mendahului majelis hakim atau merequest ke polisi atau ke kejaksaan bahwa saya harus diperiksa jadi saksi. Itu poin. Advokat dan majelis sepakat bahwa untuk menghadirkan pihak-pihak yang terkait. Ya. Sidang kasus dugaan tindak pidana pembunuhan yang menewaskan Roy Bole digelar untuk kedua kali di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang pada hari Senin 5 Februari 2024. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan dihadiri sebanyak 6 orang terdakwa bersama 8 pengacara sebagai kuasa hukum. Selain pembacaan dakwaan, pada saat itu jaksa juga menghadirkan 2 orang saksi untuk dimintai keterangan. Selengkapnya, simak yang berikut ini. Sidang hari ini. Yang pertama, sidang hari ini ada 6 terdakwa yang bernama Ito, Tejo, Doni Kunai, Stevi Kunai, Amalogo, Ruben Logo atau Amalogo dengan Martin Suleman Kunai atau Teni Kunai. Yang kedua, agenda sidang tadi setelah pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum, kami tidak mengajukan eksepsi sehingga langsung pemeriksaan ke pokok perkara. Saksinya dalam hal ini tadi menurut JPU ada 5 orang. Baru diperiksa saksi yang pertama. Dan saksi yang kedua itu juga Pak Matias atau Ipen, pengacara. Dan saksi yang lainnya adalah di antara terdakwa itu sendiri atau biasa dikenal dengan saksi mahkota. Itu. Yang ketiga, tadi kita lihat bahwa dalam proses persidangan akan ada fakta-fakta yang baru. Sehingga yang kita sampaikan ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Bukan hanya asumsi, rekaan, atau yang ketiga, tekanan publik. Bisa. Silakan. Secara berimbang tentu kami mohon kepada majelis hakim dari dua belah pihak bisa datang, duduk, dan nonton. Karena memang ruangannya terbatas. Sehingga kita bisa lakukan hal-hal yang terbaik untuk mengawal kasus ini. Terakhir, harapan saya juga teman-teman media bisa membantu tuntaskan kasus ini. Tapi ini kata kuncinya ya, ini berita bahwa berdasarkan seluruh BAP, seluruh surat dakwaan, tidak ada yang bernama pengacara nama Paul Betan. Oleh karena itu kami minta ke majelis hakim tadi, dia harus hadir, jelaskan apa yang terjadi. Karena mohon maaf, yang saksi tadi si Richard itu tidak lebih dari orang yang hanya ikut-ikut, kawal, tidak paham. Mulai dari kasus pembakaran motor dengan pengancaman juga tidak hadir. Ini yang kami minta. Jadi basis kau minta Paul Betan jadi wajib, saksi? bukan saksi, wajib, catat. Wajib karena ini kasus ini biar terang. Kenapa? Ada fakta yang terungkap tadi bahwa sebelumnya di tahun 2022 pengerjaan pagar di sebelah itu sudah ada. Supaya juga bisa clear. Betul ini teman saya kasih clear. Saya difitnah, saya nggak suka. Pertemuannya 2022, bilangnya 2023 saya akan buka di sini. Saya nggak akan buka di grup WA atau pribadi. Tidak. Saya buka di ruang sidang. Catat itu. 6 terdakwa didakwa pasal berapa? Mereka berbeda-beda. Ada pasal 338 terkait pembunuhan, ada pasal 340 terkait pembunuhan berencana, dan juga ada pasal 170 penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya korban. Di situ untuk Tejo, pelaku utama, 1. Yang lain rasanya hampir sama. Yang bedanya hanya Pak Teni, itu ada tambahan pasal 55 ayat 1 yang kedua. Lalu Amalogo pasal 56 KUHP, selebihnya hampir sama. Terkait dengan penerapan pasal ini jaksa alternatif ada 3. Jadi bisa salah satu ini yang nanti terungkap di persidangan. Ini yang penting supaya kita buka semua jelas ada apa ini. Kurang lebih seperti itu supaya jangan asumsi lagi lah. Teman-teman juga nonton, kita nonton semua ya. Terbuka. Kami tidak tutup-tutupi, terbuka biar keluarga korban dari seluruh masyarakat nonton
Mungkin dari saya itu. Tadi Penasihat hukum dari Ya. terdakwa itu ada sebut bahwa minta pengadilan Oke. panggil abang untuk ikut dalam Baik. terlibat dalam saksi. Siap. Oke, terima kasih rekan-rekan media. Saya akan coba menanggapi terkait dengan statement kuasa hukum Francisco Bisi atau rekan-rekan yang lain yang mungkin meminta majelis hakim untuk memerintahkan saya juga dihadirkan jadi saksi. Saya kembalikan sepenuhnya ke majelis yang memeriksa perkara ini. Terus tentunya dari kepolisian ataupun kejaksaan kan sudah melaksanakan koordinasi sehingga berkas perkara semua terdakwa bisa P21 melalui tahapan atau mekanisme sesuai dengan aturan KUHP. Kalau memang saya diharuskan hadir, tentunya itu perintah undang-undang berdasarkan dengan aturan hukum, pasti saya akan hadir. Jadi bukan hal yang perlu dikhawatirkan atau apapun itu. Prinsipnya justru saya semakin senang kalau bisa dihadirkan, bisa bantu membuka fakta atau membuat terang peristiwa pidana ini. Seperti itu. Mungkin Bapak bisa komentar terkait dengan sidang pada hari ini seperti apa? Ya, pada intinya seluruh advokat dan majelis sepakat bahwa untuk menghadirkan pihak-pihak yang terkait. Ya, yang pertama adalah seorang yang bernama TB dan teman-teman seluruh saksinya yang ada. Tapi paling tidaknya saksi hari ini lumayan lah, ya, untuk membuktikan segala sesuatu dalam persidangan ini, ya, sumber-sumber hukum yang perlu kita dapat, ya tadi kita dapat untuk merefleksikan semua kepentingan kita bersama. Sidang berikutnya akhirnya seperti apa? Tanggal 19 sama pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi. Ya, ini mungkin ada. Bapak bisa komentar. Saksi berikutnya siapa saja yang Ya? dihadirkan? Saksi berikutnya Semua, ya, Semua. semua.